Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina lana wa lahumul fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وحبوبين وروحانيين والدين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وإماتنا ذوي القدر والفخر جلدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحدثين وإلى أرواح كل وولي ووليات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض الأغوانية وبيمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح المشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد طافية صوفية سيدنا الشيخ أبي قاسم جنيد البغدادي والسيد أسود الصفاتي والسيد الشيخ الحرخي والسيد الشيخ الجامي والسيد الشيخ حسن البصري والسيد سالم جعفر الصادق والسيد الشيخ يوسف الحمداني والسيد الشيخ أبي الفطاني والسيد الشيخ محمد بهاء الدبسبندي وإلى حضرات الإمام الرباني ورسولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنين والحسينيين ورسولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر جهاتهم ومن حولهم وأدبارهم وأتباعهم والمجاهدين معهم ورسولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولايات وإلى صاحب هذه الولايات وإلى صاحب هذه الولايات
ومن حوله وصولهم وفروعهم سير الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن هوى علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلتنا إنك بدعاء الخير إنك بدعاء الخير إنك بدعاء الخير سير الله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن إلى شمالها برها وبحرها ومن حافٍ إلى خافٍ من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة سير الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa bina wal muslimin wa anna wa anil muslimin wa bina wa iyyahum termasuk di dunia dan din. Allahumma subhana man nabiyyin wa hidul mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad tawdatuka ma lam tadihi wa abduka ilayya inda dijiyatihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la nuzanibu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amitana bi asrarihi wa amata alaina min barakati fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah anzur mugi kalau tapahati penanggalan ing gunung-gunung waridwani arumi keridwan alaihi ratali kanjung syekh alaihi ing atase kanjung syekh wa amitana lan paring bantuan jenengan bila asrarihi ing kita kawan pira-pira maksud rahasia audata kang ninggalake
jenengan ing asrar ladaihi Allah rasulisa warabaqahu lan ngancani ingsa al-hadiru sapa nabi Khidir ala iku tetep al-hadiru sapa nabi Khidir iku tetep ala ing atase nabi-nabiyina ala nabiyina ing atase nabi kita wa alaihi lan ing atase Khidir al-dulu utawi utamane as-salati rahmatati wa salami lan keselamatan Allah la ing dalam kawitane awala ing dalam kawitane dukhuli malbun yasa al-iraqa ing negara Irak walam yakuni lan ora ono as-sayku sepose walam yakuni lan ora ono as-sayku sepose yarifu iku kenal sepose ing Khidir wasarata lan nyeritaake alaihi ing atase al-hadiru sapa nabi Khidir yarifu iku kenal sapa ing Khidir wasarata lan nyeritaake alaihi ing atase al-hadiru sapa nabi Khidir anna kelawan nyato la yukhalifuhu ora nuriyani ing Khidir wal mukhalafatu hal utawi muhalafatu persulain sababul biraki iku sababul biraki ku nyebabake perpiyahan fakola mongko dawu lahu ngarang sa'al hadiru sa'al nabi Khidir lunggu siro haguna ana kena panggonan haguna ana kena panggonane Fawada mongkolunggu sapa fil makani ing dalem panggonan alladhi kang disori asaro sapa Khidir ilaihi maring alladhi bil qudi kelawan lunggu fihi ing dalem alladhi salasa ing dalam telu sinina pirang-pirang tahun salasa ing dalam telu sinina piro-piro tahun yati khalil nakeni sapa al-Khidir ing se li kulli sanatin ing dalam saben-saben tahun marratan ing dalam marratan ing dalam rembahan wa yaqulu ana dawu sapa Khidir lahu maring se la tabaraju lunggu-lunggu sira anjaki makana tiga panggonan sira hatta hingga nakani atika ingsun ing sira Wana ngalan joro sopo semarrotan ing dalem marrotan ing dalem tangguhan iwani ing dalem pasenane
Kisra Raja Kisra minal madaini saking daerah madain Bilailatin dalam cici wengi baridatin kang adem Watalama mongkong ini matu manisa watahabalan wata disobose hila soti maring pinggire Bengawan ilasati maring pinggir bengawan waktu salalan adu sapa sebab alan kedadian lagu maring se dari apa makono tialam bidil kain dalam makono alailati ing wengi Arba'ina kelawan 40 Arba'ina barang 40 Arba'ina kelawan 40 marwatin ambalan Summa nulis sa'ida munggah ala sopase Summa sa'ida nulis munggah sopase ala ingatasi citaril iwani Dinamu pasangan Haufan kerana kuatir Haufan kerana kuatir Haufan kerana kuatir Minan naumi saking turu muhafadatun tur krono ngreksa ala ing atase toharati kasucian ala toharati ing atase kasucian wakana lan ana se ulama iku samayan ahadase tawaddu munggah Tawaddu'a mongko wudu summa nulis sholat rakaataini sapa selawan 2 rakaat Tawaddu'a mongko wudu summa nulis sholat rakaataini sapa selawan 2 rakaat Wala yajlisu lan ora lungguh sapa ala hadasi ing atase nanggung hadas ala hadasi ing atase nanggung hadas Waktu nyebarake pisat walam lan ora yajli Kingir-kingir al-jihadu apa istihad Dabau iku penggoliane sehada Torakawu tumaka ing semin saking Minallahi halun Saking Gusti Allah apa hal Wa anna lan nakani wa'iyha awanu apa mansani al-wisali wusul marang Allah al-wisali wusul marang Allah wa badalan bertelaki marang sehlau marang seanwaru apa nura al-jamali sifat jamal al-jamali sifat jamal Faharaja mongko metu ala ingatasi wadeni wajihi ala wajhi ngatasi wadeni se'al wajihu apa ketangguhan la yaji orang kerso sepasai khairu liyani ma'wajihi barakang utami Magu barang utami sepi iku dalam ma Yang darulan lagi raki guru sopose Minta khorusi kelawan Into biso wal jumuni lan adem Hatta hingga humila Dinggu sopose ilal mari marahumah Ridan lorohatin maratin lawan biro-biro Rembahan ila anitaharo hingga nyentuh kuncoro
amra'u apa perkara nisa wa faqalan mungguni sapa ahlal asri ulama ahli mongso nisa ilman apa ilmune wa amalan lan amale wa zudan lan zuhude wa marifatan lan marifate wa faqalan ungguli sapa alal asri ing ulama ahli mawzane ilman autani ilmune wa amalan lan opone amalane wa zudan lan zuhude wa marifatan lan marifate wa risasatan lan risahe warisatan lan riyasahi warisatan lan riyasahi wa qabulan lan kateringan wa qabulan lan kateringan wa qabulan lan kateringan wa tarosiyatulan mabur apa sebutannya se wa sarodi lan lumaku wa dikruhu apa sebutannya se masiro samsi kaya lumaku srengenge masiro samsi kaya lumaku ni srengenge wa hukiyalan diceritake annahu wa fasatuhune wa hukiyalan diceritake annahu wa fasatuhune at-tama'a kelakuan iku ketemu lahu maring mi'atu sepo 100 bagi ulama fikih mi'atu fakih sapa 100 ulama fikih min ulama'i saking pira-pira ulama Baghdad min ulama il-Baghdad saking pira ulama Baghdad wa jama'alan kumpulake kullu sapa saben wakidin siji minhum saking ulama idda ing ilangani basail pira-pira masalah wa ja'fi ilayhi lan pada tako sapa ulama wa ja'u lan pada tako sapa ulama ilayhi maring se liyatakinu darapun nguji sapa ulama ing se liyatakinu darapun nguji sapa ulama ing se falamma mongko-mongsone ataqarru tetap sapa ulama adraka mongko ditinggalke asaihu sabase fadaharat mongko pertelani min sadri saking dadane se barikahu apa jumlarane min nure saking nure min nure saking nur Famarat mongkoli wani opo bariko alai atase sudurima dadani satus mi'atin fakihi ahli fikih sudurimi ati fakidin dadani satu ahli fikih fama'at mongkong lamburu apa bariko ma'in barang kang ono fi qulubihim ing dalam pira-pira atine wa buhidahum lan eling-eling wa buhidahum lan nyambung ulama wa tarabu lan padha gumatur sapa ulama wa safu lan padha adri sapa ulama sayhatan kelawan ceritane sayhatan kelawan cerita akan bagi datang kang siji wa bazan lan nyumbang sapa ulama kau ibya inglabi ibya ulama wa kasafagun lan pada buka sapa ulama
Rausa gumengil siroye ulama Summa saida mongko sapa Summa saida nuli mongko sayku sapa alal kursi ing atase kursi Saida sayku mongko sapa alal kursi ing atase kursi Wajabalan jawabannya sepasehani jami'i saking sekabehane masailihim pira-pira masalahi ulama masailihim pira masalahi ulama wattarafu maka ngagungane sapa ulama biwadwihi kelawan utamane se wa qadulan nami sapa ulama lagu maring se min jangkil dari mengkono al-waqti waktu wa kana lan ana sapa radhiyallahu anhu ya ra'u iku maca sapa salasa ing dalem kalungan Salahata di dalam nalusnya nasarun ilma Qadi ilmune Tafsir ilmu tafsir Salahata di dalam tulisan nasarun ilma Qadi ilmune Salahata di dalam tulisan nasarun ilma Qadi ilmune At-tafsir ilmu tafsir Wal hadis dalam ilmu hadis At-tafsir ilmu tafsir wal hadis dalam ilmu hadis At-tafsir ilmu tafsir wal hadis dalam ilmu hadis wal khilaf lan ilmu khilaf wal usul lan ilmu usul wan nahwa lan ilmu nahwu wal khilaf lan ilmu khilaf wal usul lan ilmu usul wan nahwa lan ilmu nahwu wal qira'at lan ilmu qira'ah wa khairu lan liyane kabeh wa khairu dalika lan liyane kabeh wa kana lanono sapa yudi iku oleh fatwa ala madhabil imam Syafi'i wal imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma wa kana lanono sapa yudi iku oleh fatwa ala madhabi ing atase madhab al imam yaiku imam Syafi'i yaiku imam Syafi'i wal imam imam Ahmad bin Hanbal yaiku imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma Jadi Syekh Abdul Qadir itu mengalami mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Itu ada di pemikirannya. Semua mazhab dua itu tadi, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali itu sudah dikuasai. Kita hanya mengambil satu mazhab yaitu Imam Syafi'i, tapi masih belum sempurna. Lanjut. Wa kana lan ono ulama ul Iraq sapa pira-pira ulama Iraq ya tahaddamuna iku gamu kabeh min fatwa saking fatwa isa wa yaquluna lan padha ngucapu kabeh wa yaquluna lan padha ngucapu kabeh subhana maha suci Allah
man atau kang maringi man ingsun warufi alan di aturake ilahi maring semarrotan ing dalam marrotan ing dalam rembuhan su'alu apa ditakon ajaza ulama'u kang abas apa ulama jawabi saking jawab su'ail suratu utangi surayin rajulun iku wong kang lanang rajulun iku wong lanang halal bil tolaki kang sumpah sapa rajul atau lagi lawan tolak Bitalaki lawan talak salah satu kang telu annahu satune rajul la budda iku wajib ayyabdah Allah ta'ala nyata ibadah rajul ing Allah ta'ala ibadatan lawan ibadah ibadatan kelawan ibadatan kelawan ibadah ya faridu kang duweni sapa rajul biya kelawan ibadah yan faridu kang duweni sapa rajul biya guna kelawan ibadah uran al alaiki bira-bira makhluk ajmaina ali sakabehane fi dalam dalika mengkono al waktu yaitu kelawan waktu. Jadi ibadah-ibadah itu harus pas dengan waktunya. Jadi waktu duhur ya langsung sholat duhur, waktu asar langsung sholat asar, waktu maghrib langsung sholat maghrib, waktu isya langsung sholat isya, waktu subuh langsung sholat subuh. Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jilani berkata kepada murid-muridnya, jangan menunda-menunda kewajiban-kewajiban kita untuk menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beribadah sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Kita harus mempunyai waktu-waktu tersendiri. Lanjut. Fama mengkodawi apabila subuh iku selamat rajul baqala mengkodawu radiyallahu anhu sapa radiyallahu anhu ala qauli atas saniyani hilatu utawa selamat rajul ana iku nyata yati makanatil mukarramatan nakni rajul makkah al mukarramah bagada mukarramata ing makkah al mukarramah wa yukhalliyu lan nyebatake sapa rajul al madafa ing panggonan-panggonan tawaf al-matafa ing panggonan-panggonan tawaf lagu maring rajul wajutau munggahe tawaf wajutafa mongko tawaf subuhan kelawan beto ngambungan subuhan lawan beto ngambungan wajidatan kang siji wa ta'alalan nunan yaminu apa sempurnani rajul walillahi maka iku kedue Allah dan Rasul radhiyallahu anhu dari kaya kebahagiaane radhiyallahu anhu. Jadi pertama-tama di dalam kitab Jawahirul Ma'ani diterangkan dan dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pertama beliau masuk di kota Irak ditemui oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, ditemui oleh Nabi Khidir alaihi salam.
Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani belum pernah mengenal sebelumnya siapa ini, bahwasannya nggak kenal kalau ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lah Syekh Abdul Qadir Jilani itu memberikan persyaratan-persyaratan, Nabi Khidir itu memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab musabab perpisahan keduanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di tempat ini dengan diisyaratkan Nabi Khidir datang ke situ dan berpesan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini difatwai, didhawuhi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Didhawuhi bagaimana? Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan tempat ini sampai aku datang kembali kepadamu. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini agak mirip dengan ceritanya Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu gurunya Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu juga didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir alaihissalam mengendika dawuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan sekali-sekali sampean meninggalkan tempat ini sampai aku akan datang kembali kepadamu. Lah murid-murid itu ya harus seperti itu. Santri-santri juga harus seperti itu. Kalau kepingin ada hasilnya. Jadi sebelum guru ngaji, sebelum guru pengajian, itu sampean harus datang di lebih awal. Pulang juga harus di awal. Mau ngaji datangnya terlambat, pulangnya cepetan, itu nanti gak ada hasilnya nanti sampean. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak berhenti-berhenti untuk menyucikan diri. Sebelum beliau ambil air wudhu itu, beliau pernah bermimpi. Beliau itu pernah tidur dan pernah bermimpi. Beliau ada di istana emperan Kisra di daerah Madain di waktu malam itu. Lah tiba-tiba beliau itu mimpi mengeluarkan air mani atau yang disebut mimpi basah. Seketika beliau ini bangun, beliau langsung pergi ke sungai untuk mandi. Kejadian itu sampai 40 kali. Bayangkan, setiap hari beliau itu kalau beliau tidur mimpi basah mengeluarkan mani selama 40 tahun berturut-turut. Di pada malam itu juga, jadi kejadian sampai 40 kali pada malam itu juga, itu dimaksud begini. Dalam waktu satu hari beliau itu bisa mengeluarkan 40 kali berturut-turut.
Kemudian beliau langsung naik ke atas panggung tembok dari emperan tersebut karena beliau takut tertidur lagi, juga untuk menjaga kelanggengan suci dari hadas-hadasnya. Inilah kebiasaan beliau apabila berhadas. Beliau terus berwudu lalu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sampean-sampean semua, umpama lagi mimpi basah itu langsung sampean berdiri, ambil air wudhu, langsung melakukan sholat 2 rakaat. Karena kenikmatan seperti itu seperti halnya godaan-godaan para syaitan, godaan-godaan para setan. Sampai-sampai beliau senantiasa dalam keadaan tidak pernah menanggung hadas. Beliau itu selalu dalam keadaan suci. Beliau ini selalu dalam keadaan suci. Maksudnya bagaimana menjaga air wudhunya. Dikit-dikit batal ambil air wudhu, dikit-dikit batal ambil air wudhu. Umpama BAB langsung ambil air wudhu, buang air kecil ambil air wudhu. Beliau selalu menjaga keadaannya dalam keadaan suci. Beliau juga tidak berhenti-henti bersungguh-sungguh dalam menjaga wudhunya. Bahkan sampai itu menjadi kebiasaan sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai benar-benar menjadi suatu kebiasaan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sampean aja mau ketemu orang, mau ketemu teman, mau ketemu orang tua, mau ketemu sahabat atau sahabat, itu sampean tuh pakai parfum set. Kadang kurang wangi langsung dibuka, digamyorkan, biur. Sampean jalan ke sana misalnya 10 meter atau 100 meter, baunya ini sampai di sini mudek-mudek, sampai mudek-mudek. Itu seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah berhenti tentang kesucian atau tidak pernah putus ambil air wudhu. Karena apa? Kebiasaan ambil air wudhunya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menjadikan kebiasaan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean jangan sampai nanggung. Kalau mau minyak wanginya juga harus menjaga wudhu sampean. Jangan hanya minyak wanginya tok yang dijaga, tetapi air wudhunya juga dijaga. Kenapa kok harus menjaga air wudhu? Dengan adanya kita atau dengan adanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjaga air wudhunya, beliau tampak jelas pancaran-pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak di wajahnya sifat-sifat keluhuran yang cemerlang. Untuk menghindari apa yang harus kita hindari, bahkan pernah berpura-pura bisu dan gila sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobatkan. Yang demikian itu malah membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama-ulama pada zamannya di bidang keilmuan ataupun di bidang amalannya atau di bidang zuhudnya atau di bidang ma'rifat-ma'rifatnya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini selalu menjaga wudunya. Sampai beliau itu pernah di suatu saat dulu pernah mengaku atau pernah menjadi orang gila. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengaku atau pernah menjadi orang gila. Karena apa? Saking pinginnya menyembunyikan siapa saya, menyembunyikan dirinya kepada kalangan semua orang, kalangan masyarakat di sekitarnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu tertutup. Malah beliau itu yang ditampakkan kegilaannya, sampai kemana-mana, sampai pernah menjadi orang gila, pernah berpura-pura menjadi orang gila, ataupun berpura-pura menjadi orang yang bisu. Sampai berkali-kali beliau dibawa ke kota Marostan untuk diobati. Lah demikian itu malah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama-ulama pada zamannya di bidang keilmuannya, di bidang amalannya, di bidang zuhudnya, di bidang ma'rifatnya, dan di bidang fatwa-fatwanya. Fatwa-fatwanya beliau dapat diterima siapa saja, berbagai kalangan, siapa saja. Dawuh-dawuhnya beliau bisa diambil dari semua kalangan-kalangan. Sehingga nama baiknya beliau tersebar di mana-mana bagaikan peredaran sinar matahari yang terbesar di bumi ini. Sampai-sampai didawuhkan dan diceritakan pernah ada suatu ketika 100 ulama min ahli fikih, pernah ada suatu ketika 100 ulama min ahli fikih al-Baghdad atau di Baghdad semua berkumpul untuk menghadap beliau. 100 ulama min ahli fikih di Baghdad itu berkumpul untuk menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masing-masing membawa sejumlah masalah-masalah. Kemudian mereka datang untuk menghadap. Beliau perlu menguji kemampuannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah para ulama-ulama itu duduk dalam suatu majelis, beliau menundukkan kepala. Tiba-tiba cahaya-cahaya yang bersinar dari dadanya menembus dada 100 ulama min ahli fikih. Jadi dadanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bisa menembuskan percikan cahaya yang bersinar kepada ulama-ulama min ahli fikih, sehingga hilanglah apa yang ada pada hati mereka, sampai-sampai ada masalah-masalah yang sudah dipersiapkan itu hilang begitu saja. Dan para ulama-ulama tadi menjadi kebingungan, gemetar, berteriak dengan sekali teriakan, menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepala. Terus beliau naik ke kursi seraya memberikan jawaban semua. Masalah mereka setelah lengkap memberikan jawaban-jawaban tersebut, para ulama baru mengaku, para ulama-ulama baru paham akan yang menjadi kelebihan-kelebihan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu. Semua ulama-ulama, 100 ulama min ahli fikih tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap hari selalu mengajarkan 13 macam ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap harinya beliau mengajarkan kepada murid-murid ataupun santri-santrinya 13 macam ilmu. Ilmu apa saja? Pertama, ilmu tafsir Al-Quran. Yang nomor 2, ilmu hadis. Yang pertama, ilmu tafsir Al-Quran. Yang nomor 2, ilmu hadis. Nomor 3, ilmu khilaf. Nomor 4, ilmu usul-usul kalam fikih. Nomor 5, ilmu nahwu. Nomor 6, ilmu qiraah atau tajwid. Nomor 7, ilmu sorof. Nomor 8, ilmu arud, ilmu gawafi. Nomor 9, ilmu ma'ani. Ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu tasawuf, ilmu toreko. Ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu tasawuf, ilmu toriko. Beliau memberikan fatwa-fatwa mengikuti madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali radhiyallahu anhu. Ulama-ulama Irak telah mengagung-agungkan atas fatwa-fatwa beliau sambil berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, yang memberikan kepada ilmu-ilmu yang luas kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap hari mengajarkan 13 macam ilmu. Kita hanya ngaji 1 kali, 2 kali, 3 kali, males sudah, pusing. Ngaji sehari 2 kali, 3 kali mentok, pusing. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap hari beliau mengajarkan ilmu kepada murid atau santri-santrinya 13 macam ilmu. Apa ndak keramat-keramat itu apa ndak keramat-keramat itu santri-santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Apa ndak menjadi orang-orang yang besar itu murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Setiap hari beliau mampu mengajarkan 13 macam ilmu. Duduknya ini ya apa? Ya kalau kayak kita ini mengajarkan sampean paling mentok 1 jam itu habis panas semua. Badannya panas, tangan-tangannya wis kesemutan, kaki-kakinya wis bingung semua. Ini sehari 13 macam ilmu. Ini kita membayangkan, ini bingung. Saya sendiri membayangkan beliau ngajari santri-santrinya setiap hari 13 macam ilmu. Sendirian beliau ngajarkan. Apa enggak bingung ini? Kita sebagai murid aja bingung, apalagi sebagai seorang guru. Nggak pantas jadi guru, nggak pantas jadi kiai. Karena jauh sama ajaran-ajaran beliau ini, nggak ada seperempatnya kita ini. Kayak saya ngajarkan sampean sehari 2 kali ini wis bosen, capek, pegel, badan linu-linu. Ini tidak ada seperempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya saya itu mengajarkan kesampaian semua untuk cinta kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa kok harus cinta kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ini wis masyhur, sudah jelas, bisa dijadikan panutan ini. Setiap hari mengajarkan 13 macam-macam ilmu.
ilmu-ilmunya ini juga sama kok dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Cuman tidak bisa setiap hari sampai 13 macam dipelajari sehari. Ini bisa-bisanya 1 tahun baru ini bisa sedikit-sedikit, itu pun masih belum bisa sempurna. Nah, beliau ini selalu memberikan fatwa-fatwa yang mengikuti madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali. Madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Gelenggeng yang dihafal. Madhabnya Imam Ahmad Ambahali juga dihafal. Jadi perbedaan-perbedaan ini beliau kuasai. Lah kita ini disuruh hanya milih satu madhab Imam Syafi'i, tapi beliau bisa menjelaskan secara detail, entah itu madhab Imam Syafi'i, entah itu madhab Imam Hambali. Hanya dua yang beliau pahami, madhab Imam Maliki dan madhab Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Yang belum beliau kuasai madhab Imam Maliki dan Hanafi. Mungkin ya aslinya paham, cuman yang disohehkan, yang dijelaskan, yang dimaksurkan itu hanya dua. Yang secara detail kejelasannya ini beliau menguasai madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali radhiyallahu anhu. Lah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya tentang suatu masalah karena para ulama-ulama al-Baghdad tidak mampu menjawabnya, masalah itu iya, ada seorang laki-laki yang bersumpah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ditanya sama seorang pemuda, ar-rajul, seorang pemuda, atau ada seorang laki-laki yang bersumpah kalau istrinya itu jadi ditalak 3 kali, maka ia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian. Ada seorang laki-laki berhadapan di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau sampai istrinya jadi ditolak 3 kali, maka ia akan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala sendirian, yang ibadahnya tidak sedang dikerjakan orang lain. Bagaimana agar orang itu bisa selamat dari sumpah dan ibadahnya? Apa yang harus ia kerjakan? Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kearifan, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang adil dan bijaksana, Syekh Abdul Qadir menjawab, agar orang tadi selamat dari sumpah-sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang-orang yang sedang tawaf, apalagi sudah sepi, lalu mengerjakan tawaf 7 kali. Dengan demikian telah dilepas dari sumpah-sumpah dan tidak punya tanggungan apa-apa. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dimintain pendapat oleh semua orang. Bahkan ada ulama-ulama min ahli fikih, 100 ulama min ahli fikih ini datang pengen menguji seberapa tinggi keilmuannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diuji karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini gak sama dengan para ulama-ulama di zaman dahulu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menjadi seorang ulama ya rodok berbeda dengan ulama-ulama di zaman dahulu. Itu agak berbeda. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ini lengkapnya bagaimana? Tirakatnya beliau mau, puasanya beliau mau, amaliyahnya beliau mau, mencari ilmu juga beliau mau.
zuhud beliau mau, khalwat beliau mau, beribadah beliau mau, zikir kepada Allah juga beliau mau. Jadi tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi rujukan pilar-pilar utama orang-orang yang mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyangga atau menjadi penyambung antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani langsung dipraktekkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang jadi amal-amalnya Kanjeng Nabi Muhammad itu langsung dipraktekkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga ada hubungan darah, ada hubungan jalur keturunan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu benar-benar keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menjadikan pilar merujuk kepada Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini nyabang dua, bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui torekohnya, nyabang ke kiri melalui Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sholawatnya. Tapi kalau nyabang ke kiri melalui sholawatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersolawat dengan lantunan-lantunan yang merdu, dengan gaya ciri khas yang bersolawat penuh makna, dengan lagu dengan penuh makna, dengan penghayatan. Karena ketika kita mau nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, pasti Allah pun juga senang. Tapi kalau merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, nyambung ke pilar sebelah kanan, yaitu jalur zikir, jalur wirid, jalur sholawat tanpa dilagu. Setiap zikir itu juga, setiap wiridan juga itu termasuk unsur-unsur sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilar ini sama, cuman perbedaannya tidak dilagu dan tidak dilagu, tidak dilagu dan dilagu. Itu semuanya sama hubungannya ke Allah dan ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pilarnya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.